Dewa Obat Terkuat. Bab 13. Saudari. Mata Ye Xihan memerah, dan dia tidak tahan melihat Lin Yi disalahpahami. Jangan takut, aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Ye Qiansui memeluk Ye Xihan dengan erat, suaranya masih bergetar. Dia sangat ketakutan. Dia sangat takut sesuatu akan terjadi pada Ye Xihan. Jangan pergi ke tempat seperti itu lagi, tahu? Ye Qiansui berkata, itu terlalu berbahaya. Aku tahu, saudari. Ye Xihan mendongak, dan punggung Lin Yi tidak lagi terlihat di ujung tangga. Jika bukan karena Lin Yi hari ini, aku mungkin. Ye Qiansui tertegun sejenak, melirik ke arah Ye Xihan, dan melihatnya mengangguk, mengetahui bahwa dia baru saja sedang terburu-buru dan sepertinya telah mengatakan sesuatu yang berlebihan kepada Lin Yi. Dia mengangguk, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi rumit. Kamu kembali ke kamarmu dulu, mandi dan istirahat yang baik. Perintah Ye Qiansui. Setelah mengirim Ye Xihan kembali ke kamarnya, dia berjalan ke ujung koridor dan mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu Lin Yi, tapi berhenti di udara. Dia sepertinya salah menyalahkan Lin Yi sekarang. Kenapa dia tidak menjelaskannya? Saat ini, Lin Yi ada di dalam rumah, dia baru saja mandi, bagian atas tubuhnya telanjang, dan bekas luka yang mengejutkan membuat orang merasa mati rasa. Luka tembak, luka tusuk, luka bakar. Berbagai bekas luka, seperti kelabang ganas, merayapi tubuh Lin Yi, menjadi saksi atas semua yang dialaminya selama 6 tahun terakhir. Dong dong dong. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Lin Yi menoleh ke belakang, mengambil sepotong pakaian dan memakainya, masuk. Ye Qiansui membuka pintu dan melihat Lin Yi mengenakan pakaian. Saat pakaian itu jatuh, Ye Qiansui dengan jelas melihat beberapa bekas luka yang mengerikan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana hal itu bisa salah? Itu bekas luka. Sepertinya cukup banyak. Kamu tidak apa-apa. Ye Qiansui terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Melihat Lin Yi menatapnya, dia buru-buru berkata, maafkan aku tadi. Aku terlalu mengkhawatirkan Xihan, jadi aku salah menyalahkanmu. Saya baik-baik saja. Lin Yi berkata, saya sudah terbiasa. Dibandingkan dengan semua hal yang kita alami di masa lalu, apa yang dimaksud dengan disalahpahami? Namun 3 kata ini membuat hati Ye Qiansui bergetar. Sudah terbiasa. Berapa kali Lin Yi dianiaya dan disalahpahami. Sakit hati macam apa yang dia alami membuat semua yang dia hadapi kini tampak tenang dan tenteram. Itu. Ye Qiansui tiba-tiba terdiam, istirahatlah yang cukup. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia awalnya ingin bertanya kepada Lin Yi tentang bekas luka di tubuhnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara saat ini. Dia keluar dengan panik dan menutup pintu. Melihat ke pintu, pikiran Lin Yi masih dipenuhi dengan ekspresi Ye Qiansui tadi. Rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan sedikit permintaan maaf. Dia menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa, dan duduk bersila di tanah untuk memikirkan masalahnya. Ye Qiansui kembali ke kamarnya dan bersandar di pintu, mengingat kembali bekas luka yang baru saja ada di benaknya. Lin Yi pasti sangat menderita dan sangat menderita di penjara. Seharusnya itu menimpaku. Mata Ye Qiansui sedikit merah, dan dia benar-benar merasa dia sedikit kejam. Lin Yi telah melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mau menikah dengannya. Haruskah aku menikah dengannya? Ye Qiansui bertanya pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa jika dia memilih menikahi Lin Yi, itu bukanlah cinta, tapi rasa syukur dan balasan. Malam yang hening. Keesokan paginya, Lin Yi bangun. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan tidur. Uma membuat sarapan lebih awal, dan Lin Yi tidak sopan. Selamat pagi Nona muda, ayo kita sarapan. Melihat Ye Qiansui turun, Uma tersenyum dan berkata, wanita kedua masih tidur, saya akan melakukannya untuknya nanti. Selamat pagi, Ibu. Ye Qiansui mengangguk, biarkan dia tidur lebih lama. Ada beberapa mata merah di matanya. Dia tidak tidur sepanjang malam tadi. Lin Yi duduk di seberangnya, saling memandang, dan mengangguk dengan lembut pagi. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu, tidak ada senyuman yang tidak perlu, dan tidak ada ekspresi, sama seperti teman pada umumnya. Reaksinya membuat Ye Qiansui merasa sedikit masam. Tapi ini jelas merupakan pilihannya. Tunggu sebentar, apakah kamu terburu-buru pergi ke rumah sakit? Ye Qiansui tiba-tiba berbicara, sepertinya tidak mau melakukannya. Tidak sedang terburu-buru. Lin Yi berkata. Posisinya bahkan dapat dikatakan dapat diabaikan, dan Ye Qiansui tidak memiliki batasan waktu apapun padanya.
Kalau begitu, bawa aku ke perusahaan. Ye Qiansui berkata, aku tidak ingin mengemudi akhir-akhir ini. Dia sepertinya memberikan pemberitahuan, dengan nada yang tidak bisa dinegosiasikan, bahkan sedikit sombong. Dia ingin mendengar Lin Yi menolak, atau bahkan marah. Baik. Tapi Lin Yi hanya mengangguk ringan dan setuju. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak bisa menurutinya saja? Ye Qiansui merasa sedikit berkonflik. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Keduanya terdiam lagi. Setelah sarapan, Lin Yi mengantar Ye Qiansui ke perusahaan. Masih ada keheningan di sepanjang jalan. Tampaknya jika Ye Qiansui tidak berbicara, Lin Yi tidak akan mengambil inisiatif untuk memecah keheningan. Ye Qiansui marah dan tidak berbicara, hanya untuk melihat berapa lama Lin Yi bisa diam. Ketika mobil sampai di lantai bawah perusahaan, Lin Yi mengucapkan dua kata, kami di sini. Hargai kata-kata seperti emas. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa, keluar dari mobil dan berjalan ke dalam gedung. Di depan pintu, sekretarisnya sudah lama menunggu di sana. Ketika dia melihat Ye Qiansui datang, dia bergegas. Tuan kamu. Ada kabar dari Direktur Liu. Setelah mendengar ini, Ye Qiansui tidak peduli tentang emosi kecilnya pada Lin Yi, apakah Direktur Liu kembali. Kembali. Sekretaris itu berkata dengan tergesa-gesa, saya baru saja mendapat kabar bahwa Direktur Liu mengadakan rapat hari ini yang akan berakhir pada pukul 9.30. Jika saya tidak dapat menemuinya kali ini, akan sulit lagi. Direktur Liu adalah tokoh kunci dalam proyek Ye. Jika dia tidak bisa mendapatkan dukungannya, Ye Qiansui akan dianggap gagal. Tapi Direktur Liu ini adalah seekor naga yang tidak pernah berakhir, dan Ye Qiansui gagal membuat janji berkali-kali bahkan untuk bertemu dengannya, apalagi membicarakan sebuah proyek. Justru karena itulah ketika Ye Qiansui mempromosikan proyek ini, Beben Fei berani menghadapinya secara langsung, karena Beben Fei tahu bahwa akan sama sulitnya dengan naik ke langit untuk memenangkan hati Direktur Liu. Apakah kamu sudah membawa semua informasinya? Bawa itu. Sekretaris itu berkata dengan cepat. Ayo kita cari dia sekarang. Ye Qiansui segera mengambil keputusan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak ada kesempatan berikutnya. Dia berbalik dan menarik sekretarisnya ke dalam mobil, pergi ke grup Liu. Lin Yi melirik ke kaca spion dan mengangguk, masih tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Mobil melaju kencang, dan Lin Yi berkonsentrasi mengemudi. Di kursi belakang, Ye Qiansui dan sekretarisnya meluangkan waktu untuk memilah informasi. Sutradara Liu memiliki temperamen yang sangat aneh dan selalu bersikap tidak masuk akal. Saya mendengar banyak orang ingin berbicara dengannya tentang proyek ini, tetapi dia menolaknya. Sekretaris itu jelas sedikit tidak yakin. Dibandingkan dengan perusahaan lain, keunggulan Ye Group nampaknya lebih kecil. Dikabarkan bahwa emosinya sama dengan ayahnya. Dia jujur dan tidak bisa mentolerir sebutir pasir di matanya. Semakin banyak sekretaris berbicara, semakin dia merasa tidak yakin. Jika bukan karena desakan Ye Qiansui, dia akan berpikir bahwa berhasil menyelesaikan proyek ini adalah tugas yang bodoh. Siapa ayahnya? Ye Qiansui bertanya. Liu Yunlong. Bab 14. Mendengar nama ini, Ye Qiansui tercengang. Di kota Tianhai, nama Liu Yunlong dikenal oleh semua orang di kalangan tokoh kelas atas. Meskipun Liu Yunlong sudah lama pensiun, dia sendirian mempromosikan banyak orang di kota Tianhai, dan pengaruhnya sangat besar. Direktur Liu Qing sebenarnya adalah putri Liu Yunlong. Pantas saja tidak ada yang berani membuat masalah untuknya. Ye Qiansui sedikit mengernyit. Ya, Direktur Liu sangat rendah hati. Berita ini baru keluar baru-baru ini. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekretaris itu berkata dengan cemas. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Liu Qing adalah putri Liu Yunlong, saya khawatir Ye Qiansui akan membuat keputusan ini dengan hati-hati. Bagaimanapun, Liu Yunlong terkenal karena kejujurannya dan bahkan sifat keras kepalanya yang kuno. Dia pasti tidak akan menyetujui proyek bisnis agresif seperti itu, dan hal yang sama mungkin berlaku untuk putrinya Liu Qing, yang paling mirip dengan Liu Yunlong. Cobalah. Ye Qiansui juga merasa sedikit tidak yakin. Tapi ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya jalan keluar. Pada rapat dewan, dia mengabaikan keberatan orang lain dan dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin melakukan proyek ini. Jika gagal, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Keluarga Ye akhirnya berkembang hingga saat ini. Jika ingin melangkah lebih jauh, hanya bisa membuka jalan baru. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sedikit serius, tapi dia masih percaya pada dirinya sendiri.
Lin Yi yang sedang mengemudi melihat ekspresinya di kaca spion. Dia tahu Ye Qiansui, dengan kesombongan dan kepercayaan dirinya, akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Aku khawatir masalah ini memang agak rumit. Lin Yi tidak berkata apa-apa dan berkonsentrasi mengemudi, mengirim Ye Qiansui dan yang lainnya ke bawah menuju kantor Liu Qing. Dia membuka pintu mobil dan melirik ke arah Ye Qiansui, kami di sini. Ye Qiansui masih memikirkan cara membujuk Liu Qing. Ketika dia mendengar Lin Yi memanggilnya, dia sadar, mengambil tasnya dan keluar dari mobil. Direktur Liu. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat Liu Qing keluar dari gedung kantor, tampak sangat mengesankan dalam setelan profesional yang cerdas. Halo, Direktur Liu. Ye Qiansui menyapanya dan berkata sambil tersenyum, saya adalah Presiden Grup Ye Qiansui. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengganggu Direktur Liu selama beberapa menit. Liu Qing tampak berusia awal 30-an, dengan pesona wanita dewasa dan aura atasan yang kuat. Dia melirik ke arah Ye Qiansui dan yang lainnya, dan dia segera tahu mengapa Ye Qiansui datang mencarinya. Untuk apa lagi para pengusaha ini datang? Dia mendengus dalam hatinya, dengan sedikit rasa jijik dan jijik muncul di matanya. Maaf, ada sesuatu yang mendesak yang harus aku tangani. Liu Qing tidak ragu-ragu sama sekali, dengan senyuman di wajahnya, tapi sikapnya sangat tegas, mari kita buat janji lagi jika kita punya waktu. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk, menyapa, dan pergi. Tangan Ye Qiansui yang terulur masih di udara, dan Liu Qing tidak berniat berjabat tangan dengannya. Tuan Ye, emosinya terlalu buruk. Sekretaris itu merasa sedih dan merendahkan suaranya. Jangan bicara omong kosong. Ye Qiansui menggelengkan kepalanya, Direktur Liu sedang sibuk dengan bisnis, kita seharusnya tidak mengganggunya begitu saja, ayo kembali. Jelas ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Bagaimana ini bisa luput dari pandangan Lin Yi? Di perusahaan, Ye Qiansui sendirian dan menyendiri, seperti Ratu Es dan Salju, dan yang lain menjauh darinya. Namun di luar, menghadapi orang-orang yang bisa mengendalikan nasib grup Ye Qiansui juga tampak sangat kesepian dan rendah hati. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Kirim kami kembali. Ye Qiansui melirik Lin Yi, seolah dia tidak ingin Lin Yi melihat sisi rendah hatinya. Baiklah, masuk ke dalam mobil. Ekspresi Lin Yi tetap seperti biasa, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan ekspresinya bahkan tidak berubah sama sekali. Dia mengirim Ye Qiansui dan yang lainnya kembali ke perusahaan, lalu berbalik dan pergi ke rumah sakit. Anda di sini. Zhuo Qianqiu sedang menunggu dengan tidak sabar di kantor. Ketika dia melihat Lin Yi muncul, dia segera berdiri dan berkata, aku sudah lama menunggumu. Apa yang salah? Tuan Liu ingin mentraktirmu makan malam. Zhuo Qianqiu berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Jika Lin Yi tidak mengambil tindakan terakhir kali, nyawa Liu Yunlong akan hilang. Bahkan reputasinya sebagai dokter ajaib, Zhuo Qianqiu, mungkin akan hancur. Tidak dibutuhkan. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik dengan kesempatan ini. Terlebih lagi, dia menyelamatkan Liu Yunlong hanya karena Liu Yunlong lahir di militer dan merupakan seorang veteran yang tidak boleh dibawa pergi karena penyakit. Zhuo Qianqiu sudah lama mengetahui bahwa Lin Yi akan menolak. Para ahli duniawi seperti itu tentu saja tidak perlu peduli dengan apa yang disebut kecanggihan duniawi. Lebih baik pergi ke sana. Su Fan, yang duduk di samping, tetap diam. Melihat penolakan Lin Yi, dia berkata, Putri Lao Liu juga akan ada di sini. Oh, saya lupa menyebutkan, nama putrinya adalah Liu Qing, dan dia saat ini mengendalikan Departemen Kesehatan. Liu Qing. Bukankah ini wanita yang baru saja ingin dilihat Ye Qiansui dan yang lainnya? Dia mengendalikan Departemen Kesehatan. Tidak heran Qiansui harus menemukannya. Lin Yi melirik ke arah Su Fan dan mengetahui bahwa Su Fan dengan sengaja mengingatkannya bahwa industri utama grup Ye adalah di bidang kedokteran, dan sangat diperlukan untuk berurusan dengan Departemen Kesehatan. Oke, ayo pergi. Lin mengangguk. Zhuo Qianqiu senang dan diam-diam menatap Su Fan, mengatakan ini bisa dilakukan. Liu Yunlong mengatakan dia diundang, tetapi Zhuo Qianqiu tahu bahwa dia terutama mengundang Lin Yi. Jika tidak, betapa canggungnya suasananya jika dia pergi dan Lin Yi tidak. Kedua orang itu tidak membuang waktu dan segera berangkat ke panti jompo. Liu Yunlong mengadakan jamuan makan di rumah, yang memiliki arti berbeda. Mobil melaju ke sanatorium, dan perjalanannya lancar. Jelas Liu Yunlong sudah menjelaskannya. Begitu Lin memarkir mobil dan mereka berdua turun dari mobil, Zhou Yi datang.
Selamat datang kalian berdua. Tidak nyaman bagi Tuan Liu untuk keluar, jadi dia meminta saya untuk menjemput kalian berdua. Zhou Yi tersenyum. Meminta Liu Yunlong untuk keluar dan menemuinya secara langsung, tidak ada seorang pun di seluruh Tianhai yang memiliki beban seperti itu. Dia mengatakan ini, yang merupakan suatu kehormatan besar. Namun, dia tidak tahu bahwa bahkan beberapa orang teratas di dunia harus mulai menyambut Lin Yi dari jarak 10 mil jika mereka mengetahui identitas asli Lin Yi. Lin Yi tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Zhuo Qianqiu buru-buru menyatakan pendiriannya, sama-sama. Sama-sama. Keduanya mengikuti Zhou Yi ke dalam rumah. Liu Yunlong sedang duduk di sofa mengobrol dengan seseorang. Hahaha, Tuan Zhuo ada di sini, begitu juga adikku. Selamat datang. Dia berdiri, dan orang-orang di sekitarnya segera berdiri, yang cukup untuk menunjukkan bahwa bimbingan keluarga Liu sangat ketat. Liu Yunlong menghampiri dan berjabat tangan dengan Zhuo Qianqiu, Tuan Zhuo, sama-sama. Jika bukan karena Anda terakhir kali, nyawa saya akan hilang. Kata-kata Lao Liu serius, dan inilah yang harus kita lakukan. Wajah Zhuo Qianqiu memerah. Dia malu membicarakan apa yang terjadi terakhir kali. Jika bukan karena Lin Yi, dia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi sekarang. Dia menoleh untuk melihat Lin Yi, dan Liu Yunlong juga melihat ke arah Lin Yi. Jelas, keduanya tahu bahwa Lin Yi adalah protagonis dari perjamuan hari ini. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Sebelum Liu Yunlong dapat berbicara, Liu Qing, yang berada setengah langkah di belakangnya, tiba-tiba berbicara. Bersambung.